Harus tahu nih kriteria micellar water yang cocok untuk kulit berjerawat. Yang pertama menurut aku ini paling pakem yang harus kalian pegang di entah bagaimanapun klaimnya, bagaimanapun mahalnya atau murahnya, atau dia impor ataupun lokal. Yang pertama menurut aku itu harus memiliki tingkat pembersihan yang optimal. Jadi dia harus benar-benar bisa mengangkat kotoran secara optimal. Kalau perlu cukup 1 kali pemakaian udah bersih. Kalau kita pernah lihat orang tuh pakai micellar water tuh sampai 2 kali sampai 3 kali agar yakin gitu ya, agar yakin benar-benar gak ada kotoran di sampai kapasnya benar-benar gak ada coklat-coklat sama sekali. Sebenarnya itu bagus ya Bun, Mbak, Dek ya. Kalau kotoran itu benar-benar terangkat. Cuman kalau kamu mau tahu ya, kalau kita menggosok wajah dengan kapas itu terlalu sering sampai 3 sampai 4 kali ya, itu yang terangkat gak cuma kotorannya, Bo. Itu tuh skin barrier kamu juga terangkat gitu ya. Dan it's mean kulit kalian jadi nggak terlindungi lagi, kulit kalian rusak gitu. Skin barrier kalian tuh rusak. Jadi terluka kecil-kecil nggak akan kelihatan di kalian, tapi sebenarnya tuh kulit jadi terluka gitu loh, karena terlalu banyak penggunaan kapas yang berulang itu. Jadi kalau seandainya ada micellar water tanpa menggunakan kapas itu bagus banget ya. Tapi gimana? Nah itu tuh. Jadi tuh sebenarnya kapas ini tuh sebaiknya dihindari untuk si kulit berjerawat karena itu abrasif banget, bikin merusak kulit banget. Tapi micellar water juga bagus untuk kulit berjerawat untuk menghindari penggunaan sabun. Nah bingung kan ya Bo? Udah lanjut aja. Intinya kamu bisa boleh pakai micellar water, terserah berapapun harganya, terserah apakah itu ada tulisannya untuk kulit berjerawat atau enggak, itu enggak masalah. Yang penting satu, harus sesuai dengan manfaat micellar water yang utama, yaitu mengangkat kotoran dengan maksimal. Nggak perlu harus diulang-ulang. Nanti biar skin barrier gak rusak, dan apalagi nanti kalau jerawatnya sampai pecah karena terlalu sering digosok itu, bekasnya yang lama hilang. Kriteria penting selanjutnya adalah yang non alkohol, karena biasanya kalau kita lagi berjerawat tuh ada kayak jerawat yang luka ya, pecah, atau mungkin nggak sengaja kepecah gitu ya, atau nggak sengaja emang tangannya nggak sengaja banget nih, nggak sengaja mecah gitu, jadi tangannya kesini tuh nggak sengaja gitu, bisa. Nah itu tuh kalau terkena alkohol itu bisa menyebabkan bekas luka ini tuh menjadi menghitam gitu, dan juga skin barrier juga nggak kuat banget nih sama alkohol. Tapi apakah kita harus benar-benar menggunakan micellar water tanpa alkohol? Yaitu kembali lagi ke kulit kalian. Kalau kulit kalian baik-baik aja sih dengan alkohol ini, dan di backup dengan penggunaan niacinamide, terus penggunaan sunscreen, itu mungkin bisalah ya, cocok gitu loh. Tapi kalau selagi kamu bisa menghindari, kenapa tidak gitu. Kriteria ketiga adalah mengandung bahan aktif yang sesuai untuk kulit berjerawat. Ada salicylic acid, benzoyl peroxide, dan azelaic acid. Salicylic acid berfungsi untuk anti peradangan, antibakteri, dan juga mengikis sel kulit mati. Sedangkan benzoyl peroxide biasanya ada di obat jerawat. Nah, azelaic acid ini ada eksfolian yang bukan golongan AHA ataupun BHA. Nah, ini tuh bagus banget ya, untuk anti aging juga bagus, untuk hiperpigmentasi juga bagus. Menurut aku ini bagus kalau ada dalam micellar water, tapi aku belum nemu nih micellar water yang mengandung azelaic acid. Mungkin kalian tahu, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya, micellar water yang mengandung azelaic acid itu apa. Selain mengandung 3 bahan itu, kalian juga bisa mencari yang mengandung bahan alami ini, yaitu adalah tea tree, terus green tea, aloe vera. Nah itu ada 3 bahan yang memang membantu untuk meredakan peradangan, menenangkan kulit gitu ya. Atau apa sih bacanya gimana ya, Eko nggak bisa. Charcoal ya, atau charcoal, aku tuh geli kalau mau bahasa Inggris ya. Itu bisa membantu tuh detox, mengurangi produksi minyak dan sebagainya. Nah apakah semua micellar water harus mengandung semua bahan itu? Enggak. Bisa boleh mengandung salah satu itu, boleh juga nggak mengandung sama sekali juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau bisa mengandung salah satu dari itu juga bagus. Tapi apakah micellar water yang mengandung salah satu dari itu cocok sama kamu apa enggak, itu balik lagi ke kalian.
Nah, kalian harus coba dulu micellar water itu. Nggak ada yang bisa bilang ini akan cocok di kamu, ini akan nggak cocok di kamu, nggak bisa. Itu yang bisa nentuin adalah kalian sendiri. Aku nggak konsisten banget sih, kalian kamu. Jadi intinya kalau skincare itu dicoba, harus kalian sendiri yang nyoba. Oh ya, yang tadi salah satu bahan aktifnya juga bisa menggunakan yang ada bahan alaminya, chamomile. Aduh geli banget ke bahasa Inggris ya, chamomile atau rose atau mawar gitu ya, Bo. Micellar water dengan pH balance, karena baik lagi namanya berjerawat itu yang harus kalian perhatikan itu adalah pH-nya atau skin barrier-nya ya. Skin barrier-nya harus sehat. Nah, biar skin barrier sehat ini pH-nya harus seimbang. Tidak boleh terlalu asam, tidak boleh terlalu basah. Jadi itu harus di pH sekitar 5,5. Ada tulisannya tuh low pH atau pH 5,5, yaitu adalah bebas pewangi dan pewarna buatan. Nah, tapi kalau seandainya nih kalian ternyata cocok pakai micellar water yang ada pewanginya, ada pewarnanya juga nggak apa-apa. Cuma kalau kalian masih bisa mencari lagi, carilah yang tidak mengandung pewangi dan pewarna buatan, sehingga meminimalisir iritasi. Tapi ada juga sih yang kulitnya badak yang bisa pakai pewangi sama pewarna buatan. Kembali lagi semua ke kulit kalian. Kriteria-kriteria cara memilih micellar water tadi yang cocok untuk kulit berjerawat itu nggak semuanya harus ada dalam micellar water pilihan kalian. Kecuali syarat nomor 1, yaitu harus membersihkan wajah secara maksimal. Selanjutnya yang lainnya itu hanyalah kriteria-kriteria tambahan yang mungkin bisa membantu jerawat kamu bisa lebih cepat lagi sembuh. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, yang penting jerawatnya nggak nambah. Kalau pembersihnya nggak maksimal ya pasti jerawatnya nambah gitu ya. Pokoknya buat kalian yang belum tahu cara mengamati kulit kalian, cara mengetahui jenis kulit kalian, kalian juga bisa belajar di video ini ya. Nah, sini aku udah jelasin gimana sih cara belajar dari mengamati kulit kita. Guru skincare terbaik itu adalah kulit ya. Jadi hanya kulit yang bisa ngasih tahu kamu apakah kamu itu cocok atau enggak, apakah ini baik untuk atau enggak buat kamu, itu adalah dengan kulit. Makanya kamu harus banget belajar tentang jenis-jenis kulit dan perubahan kulit kalian, cara kerja kulit kalian juga. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Langkah terakhir cara kamu milih micellar water adalah tentu aja kamu harus tahu apakah itu cocok atau enggak cocok di kamu. Nah, selanjutnya kita akan membahas apakah micellar water ini cocok atau nggak cocok di kamu.